Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa berjumpa di channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam serta kesehatan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya wudu merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat namun dia tidak mempunyai wudhu, atau mempunyai wudhu namun wudhunya sudah batal, maka secara otomatis sholatnya tidak sah. Ada beberapa hal yang menyebabkan wudhu itu menjadi batal. Salah satunya adalah menyentuhnya seorang laki-laki terhadap kulitnya seorang perempuan yang bukan mahram. Jadi seorang laki-laki menyentuh kulitnya perempuan yang bukan mahramnya, maka wudhunya batal. Kalau laki-laki menyentuh laki-laki, perempuan menyentuh perempuan, atau laki-laki menyentuh perempuan yang merupakan mahramnya, atau laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, namun yang disentuh bukan kulitnya tapi rambutnya, giginya ataupun kukunya, atau bahkan pakaiannya yang disentuh, maka itu tidak membatalkan terhadap wudhu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau yang disentuh itu adalah orang yang masih belum jelas apakah itu laki-laki ataupun perempuan, seperti waria, banci, bencong, atau istilahnya dalam kitab itu adalah khunsa muskil. Maka para ulama menjelaskan masalah ini yang kesimpulannya adalah tidak batal apabila seorang banci menyentuh sesama bancinya. Itu tidak membatalkan terhadap wudhu. Atau laki-laki menyentuh banci, perempuan menyentuh banci, ataupun banci menyentuh perempuan, banci menyentuh laki-laki, maka itu tidak membatalkan terhadap wudhu. Kenapa? Karena masih diragukan. Bisa mungkin ketika seorang banci menyentuh banci itu sama-sama perempuan ataupun sama-sama laki-laki. Atau ketika seorang banci menyentuh laki-laki, itu bisa mungkin bancinya itu laki-laki. Atau ketika menyentuh perempuan, itu bisa mungkin bancinya itu adalah perempuan. Sehingga tidak membatalkan terhadap wudhu. Jadi ada keraguan di situ sehingga wudhunya tidak batal. Jadi wudhu itu tidak batal apabila masih diragukan. Ada keraguan di situ. Beda halnya kalau banci tersebut menyentuh laki-laki dan perempuan secara bersamaan, maka wudhunya khunsa tadi, wudhunya banci tadi itu batal karena sama-sama disentuh, laki-laki disentuh, perempuan juga disentuh. Tapi kalau yang disentuh, yakni laki-laki dan perempuan yang disentuh itu tidak batal wudhunya. Namun apabila sebaliknya, maksudnya laki-laki dan perempuan menyentuh banci. Jadi satu banci disentuh oleh laki-laki dan perempuan secara bersamaan, maka laki-laki dan perempuannya tidak batal wudhunya, sedangkan bancinya itu ada dua pendapat dalam kebatalan wudhunya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal karena disentuh, bukan menyentuh. Kalau menyentuh tadi, menyentuh laki-laki dan perempuan secara bersamaan itu membatalkan terhadap wudhunya si banci. Tapi kalau disentuh oleh laki-laki dan perempuan secara bersamaan, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal wudhunya, ada yang mengatakan tidak batal. Seperti itu. Penjelasannya ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 2 Shahifah 34.
law lamasal khunthal mushkilu basyarata khuntha mushkilin aw lamasa rajulun aw imra'atun badanal mushkili aw lamasal mushkilu badanahuma lam yantaqid lil ihtimali. Falau lamasal mushkilu basyarata rajulin wa imra'atin intaqadha huwa li'annahu lamasa man yukhalifuhu wala yantaqidur rajulu walal mar'atu lisyakki. Wa kadza law lamasahu lam yantaqid wahidun minhuma lisyakki. Wa fi intiqadil khuntha al-qaulani fil malmusi. Ini ibarat ataupun referensi tentang masalah khunsa. Terus bagaimana kalau ternyata orang yang disentuh itu adalah transgender, ya, transgender. Kalau yang tadi itu kan waria ataupun khunsa muskil. Kalau sekarang transgender, yakni laki-laki dioperasi sehingga menjadi perempuan atau perempuan dioperasi sehingga menjadi laki-laki. Maka bagaimana hukum menyentuhnya? Di sini ulama juga menjawab bahwasanya hukum wudhunya itu sesuai dengan asal mula sebelum diubah. Semisal asalnya itu adalah perempuan, kemudian diubah menjadi laki-laki, maka tetap statusnya adalah sebagai perempuan. Sehingga ketika laki-laki menyentuh transgender yang berupa perempuan ini, yang berubah menjadi laki-laki, maka itu membatalkan terhadap wudhunya. Sebaliknya, apabila laki-laki menyentuh transgender yang asalnya adalah laki-laki, kemudian berubah menjadi perempuan, ya, dirubah menjadi perempuan, maka wudhunya itu tidak batal. Jadi memandang kepada asalnya perempuan atau laki-laki. Keterangannya ada dalam kitab Hasyiatus Syarwani juz 1 Shahifah 137. Walau tasawwara rajulu bi suratil mar'ati au aksuhu fala naqdah fil ulah. Wa yantaqidul wudu'u fi saniyati lil qat'i bi annal aina lam tangqalib wa innama in khala'at min suratin ila suratin. Karena aslinya itu tidak berubah. Perempuan ya tetap perempuan, laki-laki ya tetap laki-laki. Cuma yang berubah itu adalah dari segi bentuk ataupun rupanya. Yang asalnya perempuan berubah menjadi laki-laki, yang asalnya laki-laki menjadi perempuan. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan tentang masalah hukum menyentuh waria ataupun transgender. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.